warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Hari ini untuk pelajaran IPA kelas 8 masih melanjutkan yang kemarin. Kemarin sudah saya kasih tugas mengenai praktek mengamati posisi batu bata yang diletakkan pada tanah yang lembek, di mana pada posisi batu bata yang berbeda maka nanti akan dihasilkan kedalaman tanah yang berbeda. Dan itu menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan oleh batu bata itu berbeda antara posisi yang satu dengan posisi yang lainnya. Misalkan kemarin kalau saya gambarkan posisi batu bata yang seperti ini tanah, maka kedalaman dari tanah yang dihasilkan itu akan lebih dangkal dibandingkan pada saat posisi batu bata seperti ini. Kalau posisi batu bata seperti ini, maka kedalaman tanah yang lembek itu lebih dalam daripada posisi yang seperti ini, posisi satu, posisi dua. Nah, ini menunjukkan bahwa tekanan pada batu bata di gambar nomor 1 itu lebih kecil daripada tekanan yang diberikan batu bata pada gambar nomor 2. Itu dilihat dari kedalamannya saja itu sudah berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa tekanan pada benda padat itu bergantung dari luas bidang tekan. Ini luas bidang tekan atau A, dan gayanya itu adalah sini. Jadi tekanan yang diberikan oleh batu batanya ke tanah itu adalah gayanya. Nah, untuk itu tekanan itu tergantung dari dua faktor. Faktor yang mempengaruhi tekanan terutama pada tekanan pada zat padat itu ada dua. Yang pertama adalah gaya. Semakin besar gayanya maka tekanannya akan semakin besar. Baliknya, semakin kecil gaya maka tekanan juga akan semakin kecil. Semakin besar gaya yang diberikan maka semakin besar pula tekanan, dan sebaliknya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan, yaitu kurang besarnya tekanan pada zat padat itu yang pertama adalah gaya, yang kedua adalah luas bidang tekan. Luas bidang tekan, semakin luas bidang tekan, semakin luas bidang tekan, maka semakin kecil tekanannya. Dan sebaliknya artinya semakin besar
luas bidang tekan, maka semakin kecil tekanannya. Nah, ini kalau dirumuskan, kalau dibuat rumus, maka rumusnya adalah P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi. Yang kedua adalah yang F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan A ini adalah luas bidang tekan, satuannya meter persegi. Ini rumus untuk menghitung besar tekanan pada benda padat. Itu faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan pada benda padat. Nah, contoh tekanan pada benda padat yang lain selain yang sudah kamu praktekkan, yaitu mengenai posisi batu bata. Ini misalkan lagi adalah paku. Pada saat kamu maku dinding, itu kan yang dipakukan itu yang runcing. Kalau yang runcing, maka dengan gaya yang sedikit saja, nanti tekanannya akan dihasilkan kecil. Tapi kalau yang gayanya besar, maka tekanannya besar. Kenapa? Karena luas bidang tekannya kecil. Runcing kan berarti luas bidang kecil. Tapi kalau dibalik, posisi paku yang tumpul berarti luas bidang tekannya besar, maka nanti akan dihasilkan tekanan yang kecil. Itu. Nah, selain itu, penerapan tekanan pada zat padat yang lain, misalnya adalah mata pisau. Mata pisau itu dibuat runcing, dibuat tajam, lebih kecil. Yang digunakan untuk memotong itu permukaannya akan lebih kecil, maka semakin kecil permukaan pada pisau, maka lebih mudah untuk memotongnya. Nah, itu. Kemudian contoh lain adalah mata kapak, kemudian adalah jarum. Jarum itu prinsipnya ya sama seperti paku tadi. Semakin runcing jarum, maka semakin mudah untuk menusuknya. Saya kira untuk contoh dari tekanan pada zat padat cukup itu. Bisa kalian cari lagi contoh-contoh yang lain di media sosial atau di di Facebook ataupun di Google ataupun di buku-buku yang lain. Silakan kalian cari supaya kalian lebih jelas lagi. Dan untuk tugas yang saya berikan itu ada, sebelum saya memberikan tugas, ada tambahan macam-macam tekanan. Itu tidak hanya terjadi pada zat padat, tapi bisa juga terjadi pada zat cair maupun zat gas atau udara ya. Jadi semua wujud zat itu bisa terjadi tekanan. Nah, materi kali ini baru saya terangkan mengenai zat padat dengan rumusnya. Nah, untuk contoh soalnya misalnya permukaan roda besi yang luas mengurangi tekanan ke tanah sehingga kendaraan tidak terperosok. Kemudian, ini bukan contoh soal, tapi ini contoh dari tekanan pada zat padat. Selain itu, makin tipis atau tajam mata pisau akan mempermudah dalam mengupas kulit buah. Tadi sudah saya terangkan. Nah, untuk contoh soalnya, penerapan dari rumus tekanan tadi, sebuah benda dengan berat 60 Newton diletakkan di atas lantai dengan luas bidang tekan 50
desimeter. Ini saya tuliskan. Dalam soal tadi, sebuah benda dengan berat 60 Newton berarti diketahui, disingkat ke berat itu sama dengan gaya W ya, berarti W 60 Newton satuannya sama. Nah, W ini sama dengan F. Gaya berat sama dengan gaya. Ya, jadi sama saya tuliskan langsung seperti ini aja. Kemudian diketahui luas bidang tekannya itu 50 desimeter segi. Ini kalian jadikan meter persegi, berarti dibagi 50 dibagi 100. Berarti berapa? 0,5 meter persegi. Ini A-nya, luas bidang tekan. Jadi F-nya 60 Newton, A-nya 50 desimeter, dijadikan meter persegi, berarti dibagi 100, maka hasilnya 0,5 meter persegi. Kemudian ditanyakan apa? Ditanyakan tekanan, karena itu P. Jawab. Rumus yang kita tulis dulu, P sama dengan F per A. F-nya 60 Newton, A-nya ini 0,5 meter persegi. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 120 Newton per meter persegi. Ini tekanan yang dihasilkan dari benda yang beratnya 60 Newton tadi. Nah, itu contoh soal yang sudah saya berikan itu untuk membantu kamu dalam menyelesaikan tugas latihan soal yang sudah saya berikan di lembar soal yang sudah saya bagi. Silakan latihan soalnya kalian kerjakan di rumah. Itu ada 2 soal ya, dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian materi kali ini saya akhiri. Kalau misalnya sebelum saya akhiri, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau belum jelas, silakan bisa lewat WA. Demikian materi dari saya untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.